Ada satu kata yang cukup sederhana, tapi dampaknya itu sangat fatal untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Kata apa itu? Kata tidak. Kata tidak ini sangat sederhana, tapi dampaknya sangat-sangat fatal untuk diri kita dan untuk orang lain. Bukan karena kata tidak ini kasar, atau bahkan bukan karena kita nggak mampu untuk mengucapkan hal itu. Tapi terkadang pada saat kata tidak ingin diucapkan dari lisan, seolah-olah ada perasaan rasa bersalah dalam diri kita. Pernah nggak sih kita ingin bilang tidak, tapi yang keluar justru iya, nggak apa-apa. Padahal di dalam hati kita itu, kita merasa capek. Sebenarnya kita nggak sanggup dengan hal itu. Atau bahkan kita sebenarnya ingin menolak. Tapi jawaban pada akhirnya adalah kata iya. Lalu setelah itu, kita selalu merasa lelah sendiri. Kesal sendiri dengan jawaban yang kita berikan untuk mereka, dan bahkan menyalahkan diri sendiri atas jawaban yang keluar dari mulut kita sendiri. Hari ini, kita akan bicara pelan-pelan, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami kenapa kita sulit sekali bilang tidak. Banyak orang berpikir, kenapa sih aku lemah banget, cuma bilang tidak saja nggak bisa? Padahal kesulitan bilang tidak itu bukan suatu tanda kelemahan. Seringkali itu adalah hasil dari pola hidup yang kita pelajari sejak kecil. Sejak kecil kita dituntut untuk menjadi sempurna, kita dituntut untuk menjadi yang pertama, kita dituntut untuk menjadi yang terbaik. Bahkan kita terbiasa dengan dipuji saat menurut, dimarahi saat menolak, dibilang durhaka saat punya pendapat sendiri. Pelan-pelan otak kita mulai belajar tentang satu hal. Agar aman dan diterima, aku harus menyenangkan orang lain. Dan pola itu mulai tumbuh secara pelan-pelan, tapi pasti di dalam diri kita. Masuk ke pertemanan kita, masuk ke pekerjaan kita, bahkan masuk ke hubungan kita terhadap orang lain. Sampai pada akhirnya, mengorbankan diri sendiri terasa lebih aman daripada mengecewakan orang lain. Sebenarnya, kita bukan takut bilang tidak. Kita nggak pernah takut bilang tidak. Tapi yang kita takutkan adalah akibat pada saat kata tidak itu tercetus dari mulut kita. Kita takut dengan akibat itu. Takut dibilang egois, takut dianggap tidak peduli, takut dijauhi, bahkan takut tidak disukai lagi. Bagi sebagian orang, diterima oleh orang lain terasa seperti kebutuhan hidup. Karena dulu diterima berarti aman, ditolak berarti sakit. Maka ketika kita ingin berkata tidak, tubuh kita mulai bereaksi duluan. Jantung mulai berdebar abnormal, pikiran panik, mulut mulai terkunci, bahkan tangan kita mulai berkeringat dingin. Bukan karena kita drama, tapi karena tubuh kita mengingat luka lama. Ironisnya, orang yang paling sulit bilang tidak biasanya adalah orang yang paling peduli. Orang yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi, rasa kepedulian yang benar-benar besar. Mereka memiliki sifat tidak enak hati, tidak tega, bahkan terlalu memahami perasaan orang lain tanpa tahu bagaimana cara memahami perasaan diri sendiri. Mereka terbiasa jadi tempat sandaran, tapi lupa bahwa mereka juga manusia yang membutuhkan tempat cerita, membutuhkan tempat sandaran, dan membutuhkan tempat untuk berkeluh kesah. Dan pelan-pelan mereka mulai lelah. Bukan karena membantu itu salah, tapi karena sejak awal kita tidak membatasi hal itu. Saat kita selalu berkata iya, maka kita sadar bahwa kita sedang mengajarkan orang di sekitaran kita, kebutuhanku bisa dikesampingkan, sedangkan kebutuhan mereka adalah hal yang paling utama. Dan lama-lama, kita pun kehilangan diri sendiri. Orang yang sulit bilang tidak, sering diberi label, terlalu baik, tidak tegas, atau bahkan label lemah. Padahal kenyataannya, kita justru kuat terlalu lama. Bahkan kita tuh selalu belajar bahwa
Membaca emosi orang lain kita pintar, menyesuaikan diri terhadap orang lain kita pintar, atau bahkan menekan kebutuhan sendiri. Kita pintar membaca emosi orang lain tanpa kita tahu bagaimana membaca emosi diri sendiri. Kita ahli menjaga suasana, ahli menenangkan orang lain, tapi kita tidak ahli menenangkan diri sendiri. Terkadang pun kita lupa diajari bahwa bagaimana cara menjaga diri sendiri. Dan di titik tertentu, jiwa kita akan mengalami yang namanya kelelahan. Karena kita sering salah memahami arti baik. Baik itu apa sih? Apakah baik itu menandakan bahwa kita tidak bisa menolak, atau baik itu apa? Yang kita diajarkan adalah baik sama dengan selalu mengalah, baik sama dengan selalu tersedia, baik sama dengan tidak pernah menolak. Padahal menjaga diri sendiri juga bagian dari kebaikan. Menerima diri sendiri juga bagian dari kebaikan. Bilang tidak bukan berarti kita jahat, bukan berarti kita tidak peduli, bukan berarti kita juga egois. Kadang itu berarti kita sedang jujur kepada diri sendiri, memberikan ruang kepada diri sendiri untuk istirahat. Dan itu juga berarti kita sadar batas, kita menghargai diri sendiri atas apa yang kita tolak dari orang lain. Dan perlu digarisbawahi bahwa orang yang benar-benar menghargai kita akan menghormati batasan yang kita berikan. Belajar bilang tidak harus kasar, tidak harus panjang, tidak harus menjelaskan semuanya. Cukup jujur dan tenang. Contoh sederhananya itu, maaf, aku belum bisa. Atau, maaf ya, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Aku tidak sanggup, tapi terima kasih sudah percaya. Awalnya mungkin terasa canggung, hal itu terasa canggung, atau bahkan kita sering merasa bersalah. Tapi ingat kembali bahwa rasa bersalah itu bukan tanda kamu salah, itu tanda kamu sedang berubah. Itu tanda kamu sedang menghargai diri kamu sendiri, itu tanda bahwa kamu sedang memberikan ruang untuk dirimu istirahat dari lelahnya ekspektasi orang lain terhadap dirimu. Rasa bersalah yang muncul karena penolakan itu tanda bukan kamu yang salah, bukan kita yang salah, tapi kita sedang berproses untuk menjaga diri sendiri, menjaga batasan dalam menolong orang lain. Dan perubahan itu memang tidak nyaman. Ini jarang dibahas, tapi belajar bilang tidak berarti berduka atas satu hal. Apa itu? Kehilangan versi diri yang selalu menyenangkan semua orang. Dan berduka itu sakit. Kita mungkin akan selalu merasa bersalah, rasa takut, rasa ragu, atau bahkan rasa ingin kembali ke kebiasaan lama. Itu normal, karena kita sedang membangun identitas baru, diri yang lebih jujur, diri yang lebih menjaga diri sendiri, diri yang lebih mementingkan diri sendiri, bukan hanya untuk diterima. Dan ketika kamu merasa berkata tidak, ketika kamu mulai berkata tidak, beberapa orang mungkin akan menjauh. Dan itulah fase yang paling menyakitkan, karena kita terbiasa atas kehadiran mereka, tapi pada saat kita berkata tidak, mereka mulai menjauh. Tapi dengarkan ini pelan-pelan. Orang yang hanya mencintaimu saat kamu mengorbankan diri, tidak pernah benar-benar mencintaimu. Bilang tidak bukan berarti kamu egois, itu berarti kamu hidup. Jika hari ini kamu masih sulit bilang tidak, it's okay, tidak apa-apa. Itu berarti kamu adalah orang yang peduli, dan kepedulian itu indah. Tapi pelan-pelan, belajarlah peduli juga pada dirimu sendiri. Belajarlah untuk menghargai dirimu sendiri. Karena kamu tidak diciptakan untuk selalu mengorbankan diri demi diterima semua orang. Kamu diciptakan tidak untuk menjadi sempurna, tapi kamu diciptakan untuk menjadi nyata. Pelan-pelan aja, kamu sedang belajar menjaga dirimu, dan itu tidak salah.
Kamu selalu melakukan yang terbaik, kamu indah dan pantas untuk dihargai. Jangan ragu untuk melepaskan orang yang tidak menghargaimu sampai hari ini, karena jika kamu tidak mampu membuat mereka menghargai kehadiranmu, maka buat mereka menyesal karena kehilanganmu. Bisikan di dalam diri, aku pantas dihargai, aku istimewa, aku bukan tidak peduli dengan mereka, tapi diriku lebih berarti dari segalanya.